Assalamualaikum Femirsa. Kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang sebuah desa kecil yang berubah menjadi kampung muslim penuh kedamaian berkat dakwah yang bijaksana. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga setiap kebaikan ini menjadi jalan untuk membahagiakan orang tua dan mengantarkan kita semua ke surga. Jangan lupa tuliskan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar, karena sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersholawat kepadanya. Di desa Edenwood, kehidupan berjalan tenang, dengan warga yang mayoritas beragama Kristen menjalani rutinitas ibadah mereka dengan penuh ketaatan. Pastor Samuel, pemimpin gereja yang bijaksana dan penuh kasih, selalu memimpin jemaat dengan nasihat-nasihat rohani yang mendalam tentang kasih Kristus. Setiap minggu, gereja penuh dengan umat yang datang untuk beribadah, mendengarkan khotbah, dan merayakan sakramen sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Pastor Samuel dikenal sebagai pribadi yang taat beribadah, dan seringkali menyampaikan ajaran-ajaran moral yang mengedepankan kasih sayang dan kedamaian antar sesama. Kehidupan warga Edenwood yang teratur dan damai tampak penuh dengan rasa hormat terhadap tradisi gereja dan ajaran-ajaran Kristen yang diwariskan turun-temurun. Meskipun begitu, ada kalanya Pastor Samuel merasa ada sesuatu yang kurang dalam kehidupan rohaninya, seolah-olah ada sebuah kekosongan yang belum terisi. Setiap hari, ia merenung dan bertanya dalam hatinya apakah kehidupan yang ia jalani benar-benar sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada suatu pagi yang cerah, Pastor Samuel kedatangan seorang tamu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya, Syekh Ahmad, seorang ulama dari Mesir. Syekh Ahmad datang dengan tujuan untuk berdialog antar agama, memperkenalkan Islam dengan cara yang damai dan bijaksana, sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh Pastor Samuel sebelumnya. Pertemuan itu dimulai dengan percakapan santai, namun tak lama kemudian, diskusi mereka mulai mengarah pada topik-topik yang lebih dalam tentang agama dan kebenaran sejati. Syekh Ahmad memperkenalkan dirinya sebagai seorang dai yang berkeliling untuk mengajak orang-orang kepada agama Islam, namun dengan cara yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Pastor Samuel mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya merasa ragu terhadap keyakinan yang dibawa oleh tamunya tersebut, namun rasa ingin tahu membuatnya tidak bisa menolak ajakan untuk berdialog. Islam mengajarkan kedamaian, persaudaraan, dan keadilan bagi seluruh umat manusia, kata Syekh Ahmad dengan lembut, menekankan bahwa semua manusia adalah saudara dalam kebenaran. Selama percakapan mereka, Pastor Samuel mulai merasa tertarik, terutama ketika Syekh Ahmad berbicara tentang hakikat kesetaraan dalam Islam, tanpa membedakan ras, agama, atau status sosial. Agama ini mengajarkan untuk berbagi dengan siapapun tanpa memandang latar belakang. Ditambah Syekh Ahmad, membicarakan tentang kepedulian sosial dalam Islam yang sangat mendalam. Pastor Samuel bertanya, tetapi bagaimana dengan pandangan Islam terhadap agama-agama lain, terutama Kristen? Dan Syekh Ahmad menjawab dengan penuh rasa hormat, menjelaskan bahwa Islam mengakui Nabi Isa sebagai utusan Tuhan, namun dengan pengertian yang berbeda. Semakin lama percakapan mereka berlangsung, semakin banyak pemahaman yang terbuka di hati Pastor Samuel, meskipun ia masih merasa terikat pada ajaran Kristen yang selama ini diyakininya. Ketika pertemuan itu berakhir, Pastor Samuel merasa bingung dan diliputi keraguan, namun ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Sebelum Syekh Ahmad berpamitan, ia memberikan sebuah buku kecil berisi kumpulan hadits Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bahan bacaan, dan Pastor Samuel menerimanya dengan rasa penasaran. Ambillah waktu untuk membaca, dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, kata Syekh Ahmad sambil tersenyum, meninggalkan Pastor Samuel dengan banyak pertanyaan di benaknya. Setelah pertemuan dengan Syekh Ahmad, Pastor Samuel tidak bisa tidur nyenyak, pikirannya terus dihantui oleh percakapan mereka yang begitu mendalam dan penuh makna. Ia mulai membaca buku yang diberikan oleh Syekh Ahmad, membolak-balik halaman demi halaman, menyerap setiap kata yang tertulis di dalamnya, terutama tentang hadits-hadits yang menekankan pentingnya persaudaraan antar umat manusia. Salah satu hadits yang sangat menyentuh hatinya adalah tentang hakikat berbagi, yang menjelaskan bahwa semua manusia memiliki hak yang sama atas air, api, dan rumput, tak peduli apapun agama mereka. Seandainya setiap orang memahami ini, dunia akan lebih damai, pikir Pastor Samuel. Namun ia masih merasa ragu apakah ajaran ini sesuai dengan ajaran Kristus yang selama ini ia anut. Pada keesokan harinya, Pastor Samuel mengajak beberapa anggota jemaat untuk berdiskusi tentang apa yang ia pelajari dari buku tersebut, berharap mendapatkan pencerahan. Mereka mendengarkan dengan seksama, namun sebagian dari mereka merasa terkejut dan khawatir, takut ajaran Islam dapat merubah keyakinan mereka yang telah lama terjaga. Meskipun demikian, Pastor Samuel merasa ada suatu kedamaian dalam hatinya setiap kali ia membaca lebih dalam tentang ajaran Islam yang menekankan kasih sayang, keadilan, dan kebersamaan. Suatu malam, ia teringat kembali pada sebuah ayat Al-Quran yang dibacakan Syekh Ahmad, yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan semua makhluknya dengan tujuan untuk saling mengenal, bukan untuk saling membenci.
Kalimat tersebut begitu menggugah hatinya, dan ia mulai bertanya-tanya apakah selama ini ia telah mengajarkan kasih yang sebenarnya, ataukah hanya mengajarkan pembatasan dan pemisahan antar umat. Dengan perasaan yang semakin gelisah namun juga penuh harapan, Pastor Samuel memutuskan untuk bertemu lagi dengan Syekh Ahmad, berharap bisa mendapatkan jawaban yang lebih jelas tentang perjalanan spiritualnya. Pastor Samuel kembali ke gereja untuk menjalankan tugas-tugasnya seperti biasa, namun ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Setiap kali berdiri di mimbar, pikirannya terusik oleh hadits yang berbicara tentang persaudaraan universal yang disampaikan oleh Syekh Ahmad. Jemaat mulai memperhatikan perubahan dalam khotbah Pastor Samuel, yang kini lebih sering berbicara tentang kasih universal dibandingkan ajaran yang eksklusif. Beberapa anggota jemaat merasa terinspirasi oleh pendekatannya yang lebih terbuka, tetapi ada pula yang merasa resah dengan perubahan ini. Malam-malam Pastor Samuel dihabiskan dengan membaca dan merenungkan isi buku hadits yang diberikan oleh Syekh Ahmad, mencari pemahaman yang lebih mendalam. Hatinya sering bertanya, ya apakah kasih sejati yang diajarkan oleh Kristus sejalan dengan ajaran tentang keadilan dan persaudaraan dalam Islam? Dalam renungan yang semakin mendalam, Pastor Samuel mulai merasa bahwa agama bukanlah sekadar aturan, melainkan tentang hubungan yang murni dengan Sang Pencipta dan sesama manusia. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan baru, seolah-olah ada kekuatan yang memanggilnya untuk mencari kebenaran yang lebih luas daripada yang pernah ia bayangkan. Pada suatu saat, ia berdiri di hadapan salib di gerejanya, memandanginya dengan tatapan penuh pertanyaan, merasa bahwa dirinya berada di persimpangan jalan spiritual. Dengan rasa gelisah yang semakin mendalam, Pastor Samuel memutuskan untuk tidak mengabaikan panggilan hati ini, dan berjanji untuk mencari jawaban yang sebenarnya. Pada akhir pekan, Pastor Samuel bersama beberapa jemaat gereja mengunjungi desa kecil di pinggiran Edenwood untuk membantu membangun fasilitas umum. Di sana, mereka menemukan sebuah sumur tua yang airnya sudah tidak layak digunakan oleh penduduk setempat, yang terdiri dari komunitas Kristen dan Muslim. Pastor Samuel menawarkan untuk mengumpulkan dana guna memperbaiki sumur tersebut, namun ia dikejutkan oleh cerita bahwa sumur itu hanya diperuntukkan bagi komunitas Kristen. Orang Muslim di sini harus mencari air di tempat lain, ujar salah satu warga dengan nada datar, membuat Pastor Samuel terdiam dalam keterkejutan. Tindakan diskriminatif tersebut mengguncang hati Pastor Samuel, karena ia selalu mengajarkan kasih universal di gerejanya, tetapi praktik ini justru bertentangan dengan nilai-nilai itu. Saat mengamati wajah-wajah penduduk Muslim yang harus berjalan jauh untuk mendapatkan air, ia merasa ada ketidakadilan besar yang selama ini diabaikan. Pastor Samuel merenung, membayangkan bagaimana rasanya jika dirinya berada di posisi mereka, merasa dikecualikan dari sesuatu yang seharusnya menjadi hak dasar semua manusia. Ia memutuskan untuk mencari solusi yang adil bagi kedua komunitas, tetapi ia sadar bahwa jawabannya mungkin tidak ditemukan di keyakinannya yang selama ini dianut. Perasaan ini membawanya kembali teringat pada hadits tentang berbagi air yang pernah ia baca di buku Syekh Ahmad. Dengan tekad untuk mencari pencerahan lebih lanjut, Pastor Samuel memutuskan untuk menemui Syekh Ahmad sekali lagi, berharap bisa mendapatkan pandangan yang lebih bijaksana. Pastor Samuel menyusun keberaniannya untuk kembali menemui Syekh Ahmad, merasa bahwa hanya ulama itu yang bisa menjelaskan pergolakan dalam hatinya. Mereka bertemu di sebuah kedai teh sederhana di pusat kota, dan Pastor Samuel segera menceritakan kejadian diskriminatif yang ia saksikan di desa tersebut. Syekh Ahmad mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu menjelaskan bahwa Islam mengajarkan keadilan untuk semua, tanpa memandang agama, suku, atau status sosial. Dalam Islam, ujar Syekh Ahmad, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa air adalah hak seluruh umat manusia, dan kita harus berbagi dengan siapapun tanpa diskriminasi. Pastor Samuel merasa tersentuh oleh ajaran ini, yang terasa begitu adil dan penuh kasih, jauh dari sifat eksklusif yang sering ia temui di komunitasnya. Syekh Ahmad kemudian menceritakan kisah tentang sebuah desa di Afrika yang seluruh penduduknya masuk Islam karena memahami hadits tentang berbagi air. Pastor Samuel mendengarkan dengan kagum, membayangkan bagaimana kekuatan dari sebuah ajaran yang sederhana namun sangat mendalam mampu mengubah kehidupan banyak orang. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang Islam, bukan untuk berdebat, tetapi untuk memahami lebih jauh esensi dari ajaran yang kini begitu menarik hatinya. Apakah agama ini benar-benar mengajarkan kasih untuk semua? Ditanyanya. Dan Syekh Ahmad menjawab dengan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang memandang seluruh manusia sebagai ciptaan Allah yang sama-sama berharga. Pertemuan itu berakhir dengan Pastor Samuel yang kembali membawa bahan bacaan tambahan dari Syekh Ahmad, merasa bahwa dirinya selangkah lebih dekat menuju kebenaran yang selama ini ia cari. Kata-kata Syekh Ahmad terus terngiang di pikiran Pastor Samuel, seperti gema yang tidak kunjung hilang, mengusik keyakinannya yang selama ini ia anggap kokoh. Ia mulai merenungkan berbagai peristiwa yang pernah ia saksikan dalam hidupnya, mencoba memahami apakah ajaran Kristen yang ia yakini benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang sejati.
Setiap pagi ia membuka Alkitab dan membaca ayat-ayat yang berbicara tentang kasih dan keadilan. Namun kini ia merasakan bahwa ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang tidak sepenuhnya menjawab keresahannya. Ia teringat pada konsep persaudaraan universal yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad, yang memberikan hak yang sama kepada semua manusia tanpa memandang agama atau status sosial. Semakin ia memikirkan hal itu, semakin ia merasa bahwa Islam memiliki keadilan yang lebih luas dibandingkan ajaran yang selama ini ia pelajari. Dalam perenungannya, ia juga merenungkan hadits yang pernah disampaikan oleh Syekh Ahmad tentang berbagi air, yang terasa begitu sederhana namun penuh makna mendalam. Di tengah keresahannya, ia mencoba membandingkan prinsip-prinsip ini dengan ajaran yang ia ajarkan selama bertahun-tahun di gereja, dan menemukan kesenjangan yang sulit ia abaikan. Ia mulai menyadari bahwa ada pertanyaan-pertanyaan besar dalam dirinya yang tidak bisa dijawab oleh keyakinannya saat ini. Setiap malam, ia berdoa dengan penuh harapan, memohon agar Tuhan memberikan petunjuk yang benar di tengah kebimbangan yang ia rasakan. Dalam hati kecilnya, ia merasa bahwa perjalanan untuk menemukan kebenaran yang sejati baru saja dimulai, dan ia harus melangkah lebih jauh untuk memahaminya. Ketegangan batin yang dirasakan Pastor Samuel semakin memuncak, membuatnya mulai meragukan ajaran yang selama ini ia pegang teguh. Ia merasa bahwa ada banyak hal dalam keyakinannya yang tidak sepenuhnya mampu memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar tentang keadilan dan kasih universal. Setiap kali ia berdiri di depan jemaat untuk berkhotbah, ia merasa hatinya terbagi, seperti ada dua suara yang saling beradu dalam pikirannya. Dalam doanya, ia sering memohon kepada Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar, bahkan jika jalan itu berbeda dari apa yang selama ini ia percayai. Malam-malamnya diisi dengan membaca ulang Alkitab dan buku-buku Islam yang diberikan oleh Syekh Ahmad, mencoba mencari titik temu di antara keduanya. Namun, semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa Islam memiliki jawaban yang lebih jelas tentang hubungan manusia dengan sesama dan dengan Sang Pencipta. Ia juga mulai mengamati sikapnya terhadap jemaat dan komunitas lain, merasa bahwa selama ini ada batas-batas yang ia ciptakan tanpa ia sadari. Ketegangan ini membuatnya sulit tidur, dan ia sering terjaga hingga larut malam, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Dalam hatinya, ia mulai bertanya apakah Tuhan sedang membimbingnya menuju kebenaran yang selama ini tersembunyi darinya. Dengan perasaan ragu namun juga penuh harapan, ia memutuskan bahwa ia harus terus mencari, apapun risikonya terhadap posisinya di gereja dan komunitasnya. Suatu hari, Syekh Ahmad mengundang Pastor Samuel untuk mengikuti sebuah perjalanan dakwah ke daerah-daerah terpencil yang membutuhkan bantuan. Awalnya Pastor Samuel ragu, tetapi dorongan hatinya untuk memahami lebih jauh membuatnya menerima undangan tersebut. Mereka bersama-sama menuju sebuah desa miskin yang penduduknya kesulitan mengakses kebutuhan dasar seperti air bersih dan pendidikan. Pastor Samuel terkesima melihat bagaimana tim Syekh Ahmad membangun masjid, sekolah, dan sumur tanpa memandang agama atau keyakinan penduduk setempat. Ia melihat anak-anak yang bersemangat belajar di sekolah yang baru dibangun, tanpa dipaksa untuk menerima Islam, tetapi diberi kebebasan untuk mengenal ajaran tersebut. Setiap malam, ia menyaksikan penduduk desa berkumpul untuk mendengarkan ceramah Syekh Ahmad yang berbicara tentang keadilan, kasih, dan persaudaraan. Pastor Samuel juga menyaksikan bagaimana sikap penuh kasih dan rendah hati dari para relawan dakwah mampu menyentuh hati banyak orang. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan penduduk yang dulunya skeptis terhadap Islam, tetapi akhirnya membuka hati setelah melihat ajaran ini diterapkan dalam tindakan nyata. Peristiwa ini membuat Pastor Samuel semakin yakin bahwa Islam bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang praktik nyata yang mencerminkan kasih dan keadilan. Dengan hati yang semakin terbuka, ia mulai melihat Islam bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jawaban atas keraguannya selama ini, dan ia merasa semakin dekat dengan titik perubahan besar dalam hidupnya. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh ladang kering dan rumah-rumah sederhana, Syekh Ahmad dan Pastor Samuel tiba dengan misi untuk membantu penduduk yang sangat membutuhkan. Desa itu terkenal miskin, dengan penduduk yang sulit mendapatkan air bersih dan makanan yang cukup untuk sehari-hari. Syekh Ahmad dan timnya segera memulai pekerjaan mereka, menggali sumur untuk menyediakan air bersih yang dapat dinikmati oleh semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Pastor Samuel memperhatikan dengan kagum saat para relawan Muslim membagikan makanan kepada semua penduduk desa, termasuk mereka yang masih beragama Kristen. Di tengah suasana penuh kasih tersebut, seorang wanita Kristen yang tua dan miskin datang kepada mereka dengan mata berkaca-kaca, membawa anak kecil di pelukannya. Wanita itu berkata dengan suara yang bergetar, "Jika kami telah hidup dalam kesulitan selama bertahun-tahun, dan kalian adalah orang pertama yang tidak membedakan kami dari yang lain." Ucapannya menggugah hati seluruh orang yang mendengar, termasuk Pastor Samuel, yang merasa bahwa tindakan ini jauh melampaui apa yang ia bayangkan tentang kemanusiaan. Tidak lama kemudian, beberapa penduduk desa mulai bertanya kepada Syekh Ahmad tentang ajaran Islam, tergerak oleh contoh nyata yang mereka lihat. Dengan lembut,
Syekh Ahmad menjelaskan bahwa Islam mengajarkan keadilan dan kasih kepada seluruh umat manusia, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam waktu singkat, sekelompok penduduk desa, yang sebagian besar sebelumnya Kristen, memutuskan untuk mengucapkan syahadat, menjadikan Islam sebagai keyakinan baru mereka. Setelah menyaksikan peristiwa luar biasa itu, Pastor Samuel mulai merasa bahwa ajaran Islam yang ia saksikan begitu hidup dan relevan dengan kebutuhan manusia. Ia merenungkan bahwa dalam Islam, tindakan kasih dan keadilan tidak hanya menjadi ajaran, tetapi juga menjadi prinsip utama dalam kehidupan sehari-hari. Di malam hari, ia berbicara dengan Syekh Ahmad, mengungkapkan rasa kagum dan kebingungannya tentang bagaimana Islam mampu menyentuh hati begitu banyak orang. Syekh Ahmad dengan tenang menjelaskan bahwa Islam bukan sekadar agama, tetapi juga cara hidup yang membawa keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhan dan sesamanya. Pastor Samuel mulai memahami bahwa universalitas Islam menawarkan solusi atas berbagai permasalahan sosial yang sering ia lihat di komunitasnya sendiri. Ia mulai mempertimbangkan untuk membuka hatinya lebih jauh, mencoba memahami apakah ajaran ini adalah jawaban atas keraguannya selama ini. Dalam hatinya, ia merasakan panggilan yang semakin kuat untuk mengeksplorasi kebenaran yang selama ini tampak berada di luar jangkauannya. Ia merasa bahwa Tuhan sedang membimbingnya untuk melihat lebih dalam ke dalam inti dari setiap ajaran agama, mencari kebenaran yang sejati. Di tengah proses ini, ia mulai melihat bahwa nilai-nilai dalam Islam mencerminkan apa yang selama ini ia cari, keadilan, kasih, dan kesetaraan bagi semua. Peristiwa di desa itu menjadi titik balik dalam hidupnya, mendorongnya untuk mencari jawaban yang lebih mendalam dan berani mengambil langkah besar ke arah yang baru. Pastor Samuel mulai menghabiskan waktu-waktunya di malam hari dengan membaca Al-Quran yang diberikan oleh Syekh Ahmad, mencoba memahami pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Ia terkejut menemukan banyak kesamaan antara ajaran Kristus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam hal kasih dan pengorbanan untuk umat manusia. Namun, ia juga menemukan perbedaan yang membuatnya merasa bahwa Islam menawarkan jawaban yang lebih jelas tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Dalam perjalanannya, ia mulai mempelajari ajaran-ajaran tentang tauhid, yang menekankan keesaan Tuhan dengan cara yang sangat mendalam dan logis. Ia juga mempelajari kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran, yang memberikan perspektif baru tentang sejarah dan hubungan antara berbagai agama. Setiap ayat yang ia baca seolah-olah berbicara langsung kepada hatinya, memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mengganggunya. Ia mulai menyadari bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang panduan hidup yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Dalam perjalanan ini, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah-olah ia semakin dekat dengan kebenaran yang selama ini ia cari. Namun, ia juga menyadari bahwa keputusan untuk berpindah keyakinan bukanlah hal yang mudah, terutama karena posisinya sebagai pemimpin di gereja. Dengan hati yang penuh harapan dan kerendahan hati, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ini, siap menghadapi segala konsekuensi demi menemukan jalan yang benar. Perubahan dalam sikap dan gaya bicara Pastor Samuel mulai menarik perhatian jemaat gereja, yang merasa bahwa ia tidak lagi seantusias sebelumnya dalam menyampaikan doktrin Kristen. Beberapa anggota jemaat, terutama yang dekat dengannya, mulai bertanya-tanya apakah ia sedang menghadapi krisis iman atau ada sesuatu yang lebih besar yang terjadi. Setiap khotbah yang ia sampaikan kini lebih berfokus pada nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan antar umat manusia. Di antara jemaat, muncul desas-desus bahwa Pastor Samuel mungkin sedang menjajaki keyakinan lain yang belum ia bagikan kepada mereka. Pastor Samuel sendiri merasa semakin tertekan oleh perhatian yang ia terima, karena ia belum siap untuk mengungkapkan perjalanan spiritualnya secara terbuka. Setiap pertanyaan dari jemaat tentang perubahan sikapnya membuatnya merasa bersalah, karena ia belum sepenuhnya yakin bagaimana harus menjelaskan hal ini. Meski demikian, ia tetap merasa bahwa perjalanan menuju kebenaran adalah hal yang harus ia lanjutkan, meskipun konsekuensinya mungkin besar. Beberapa anggota gereja yang lebih konservatif mulai mempertanyakan komitmennya kepada iman Kristen, bahkan mendiskusikan apakah ia masih layak memimpin mereka. Dalam doa-doanya, Pastor Samuel terus meminta kekuatan dari Tuhan untuk memberinya keberanian berbicara tentang apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Akhirnya, ia menyadari bahwa ketidakjujuran terhadap jemaatnya hanya akan memperburuk keadaan, dan ia mulai merencanakan untuk berbicara terbuka kepada mereka. Pastor Samuel memutuskan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan jemaatnya, meminta semua orang hadir untuk mendengarkan sesuatu yang sangat penting. Dengan hati yang berdebar, ia memulai pembicaraan dengan menjelaskan bahwa perjalanan spiritualnya telah membawanya pada pertanyaan-pertanyaan yang mendalam tentang iman dan keyakinan. Ia menceritakan pengalamannya bertemu dengan Syekh Ahmad dan bagaimana diskusi-diskusi mereka mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan agama. Jemaat mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun beberapa di antara mereka tampak terkejut dan bingung dengan apa yang ia sampaikan.
Pastor Samuel menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengkhianati mereka, tetapi ia merasa perlu untuk berbagi apa yang ia temukan sebagai kebenaran. Ia mulai berbicara tentang ajaran-ajaran Islam yang ia pelajari, termasuk tentang keesaan Tuhan, keadilan, dan kasih sayang yang begitu universal. Beberapa jemaat mulai mengajukan pertanyaan, ada yang skeptis tetapi ada pula yang tertarik dengan penjelasannya. Pastor Samuel dengan tenang menjawab setiap pertanyaan, mengutip ayat-ayat Al-Quran dan hadits yang ia pelajari dari Syekh Ahmad. Pertemuan itu menjadi awal dari dialog yang jujur dan mendalam antara Pastor Samuel dan jemaatnya, membuka ruang untuk diskusi tentang iman tanpa rasa takut. Meski belum semua orang menerima pandangannya, Pastor Samuel merasa lega karena akhirnya ia dapat berbicara jujur tentang apa yang ia yakini. Pada suatu malam yang penuh ketenangan, Pastor Samuel duduk sendirian di ruangannya, merenungkan semua yang telah ia alami dan pelajari dalam beberapa bulan terakhir. Ia merasa bahwa Tuhan telah menunjukkan jalan yang jelas baginya, dan kini saatnya ia mengambil langkah besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia menghubungi Syekh Ahmad dan memberitahu bahwa ia siap untuk mengucapkan syahadat. Di hadapan keluarganya yang telah ia ajak berdiskusi sebelumnya, Pastor Samuel bersiap untuk mengucapkan kalimat yang akan menjadi awal baru dalam hidupnya. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia mengucapkan, "Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Saat kalimat itu selesai, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah beban berat yang ia bawa selama ini telah terangkat. Keluarganya, yang juga telah menyaksikan perubahannya, merasa terharu dan beberapa di antaranya mulai mempertimbangkan untuk mengikuti jejaknya. Jemaat gereja, yang sebagian besar hadir, terdiam sejenak tetapi kemudian mulai memberikan berbagai reaksi, dari keterkejutan hingga keharuan. Pastor Samuel mengucapkan rasa terima kasihnya kepada mereka semua, dan menegaskan bahwa perubahannya bukanlah pengkhianatan, tetapi sebuah perjalanan mencari kebenaran. Malam itu menjadi awal dari transformasi besar, tidak hanya dalam kehidupan Pastor Samuel, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya yang mulai merenungkan makna dari keyakinan mereka sendiri. Kabar bahwa Pastor Samuel telah memeluk Islam menyebar dengan cepat di desa Edenwood, membuat banyak jemaat gereja terkejut dan kebingungan. Beberapa orang merasa marah dan menganggapnya sebagai pengkhianatan, sementara yang lain merasa penasaran dengan keputusan yang diambil oleh pemimpin mereka. Pastor Samuel, meski menghadapi berbagai reaksi, tetap tenang dan terbuka untuk menjelaskan alasannya kepada siapa saja yang ingin mendengar. Jemaat yang merasa dekat dengannya mulai melihat perubahannya bukan sebagai pengkhianatan, tetapi sebagai perjalanan iman yang tulus. Dalam minggu-minggu berikutnya, beberapa jemaat mulai meminjam buku-buku Islam dari Pastor Samuel, termasuk Al-Quran yang ia baca setiap malam. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ajaran Islam yang selama ini dianggap asing sebenarnya memiliki kebenaran yang layak untuk mereka pelajari. Syekh Ahmad, yang masih berada di Edenwood, mulai menerima kunjungan dari penduduk desa yang ingin berdiskusi lebih lanjut tentang ajaran Islam. Di sisi lain, ada sekelompok kecil yang mulai membentuk kelompok oposisi, mencoba menjaga nilai-nilai tradisional gereja mereka. Meski suasana di desa menjadi lebih tegang, Pastor Samuel merasa bersyukur karena sebagian orang mulai membuka hati untuk mencari kebenaran. Malam-malam di Edenwood kini dipenuhi dengan diskusi-diskusi kecil, doa, dan pencarian makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan agama. Keputusan Pastor Samuel untuk memeluk Islam menjadi katalis perubahan yang tidak terduga di desa Edenwood. Syekh Ahmad mulai memberikan ceramah-ceramah singkat di tempat umum, menjelaskan prinsip-prinsip dasar Islam dengan bahasa yang mudah dipahami. Ceramah-ceramah itu dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari orang yang hanya ingin tahu hingga mereka yang serius mempertimbangkan untuk mempelajari Islam. Banyak warga mulai mendengar tentang ajaran Islam yang menekankan keadilan, persaudaraan, dan kasih sayang tanpa diskriminasi. Seorang ibu rumah tangga di desa tersebut menceritakan kepada tetangganya bagaimana ia terharu mendengar ajaran Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya membantu sesama. Semangat diskusi semakin meluas ketika beberapa pemuda desa memutuskan untuk bergabung dengan Pastor Samuel dalam mendalami ajaran Islam. Dalam waktu singkat, kelompok kecil yang belajar tentang Islam di Edenwood semakin bertambah, menarik perhatian media lokal. Berita tentang perubahan di desa itu menyebar ke daerah-daerah sekitar, membuat semakin banyak orang ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang sedang terjadi. Meski menghadapi tantangan, Syekh Ahmad tetap sabar dan konsisten dalam berdakwah, menjawab setiap pertanyaan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Perlahan, dakwah di Edenwood tidak hanya menjadi perjalanan iman bagi individu, tetapi juga transformasi sosial yang menyentuh banyak hati. Pemimpin gereja setempat mulai merasa terancam dengan meningkatnya ketertarikan terhadap Islam di Edenwood. Mereka mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah yang perlu diambil guna menghentikan penyebaran Islam di desa tersebut. Salah satu strategi mereka adalah menekan Pastor Samuel dan jemaat yang telah memeluk Islam,
dengan ancaman ekskomunikasi dan pengucilan sosial. Pastor Samuel menghadapi tekanan ini dengan keberanian, meyakinkan bahwa keputusannya didasarkan pada keyakinan yang tulus dan tidak untuk menyakiti siapapun. Jemaat yang telah memeluk Islam juga mulai merasakan dampak sosial, seperti dikucilkan oleh keluarga dan tetangga mereka yang masih bertahan di gereja. Meski demikian, mereka tetap saling mendukung, merasa bahwa keyakinan baru mereka memberi kedamaian dan kekuatan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Syekh Ahmad mengetahui tekanan yang mereka hadapi, memberikan bimbingan dan motivasi, mengingatkan bahwa setiap perjuangan di jalan kebenaran akan diberi pahala besar oleh Allah. Beberapa pemimpin gereja mencoba menyebarkan propaganda untuk menjelekkan Islam, tetapi upaya ini seringkali terbantahkan oleh contoh nyata dari kehidupan para mualaf di Edenwood. Meski suasana semakin panas, Pastor Samuel dan kelompok kecilnya tetap berpegang teguh pada prinsip damai dan dialog, menolak untuk membalas kebencian dengan kebencian. Krisis ini, meskipun berat, justru semakin menguatkan iman mereka dan memperlihatkan kepada dunia luar betapa besar kekuatan Islam dalam menghadapi ujian. Hari itu, langit Edenwood cerah ketika sekelompok besar penduduk desa berkumpul di lapangan utama untuk sebuah momen bersejarah. Di hadapan Syekh Ahmad, Pastor Samuel, dan para mualaf sebelumnya, lebih dari 100 penduduk desa memutuskan untuk mengucapkan syahadat secara bersama-sama. Dengan hati yang penuh haru, mereka menyatakan, "Ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah," sebagai bukti iman mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Suasana haru menyelimuti tempat itu, dengan air mata kebahagiaan mengalir dari mata para peserta dan penonton yang menyaksikan momen tersebut. Proses syahadat massal itu menjadi simbol transformasi besar di Edenwood, yang kini mulai dikenal sebagai desa yang dipenuhi semangat Islam. Setelah acara selesai, para penduduk mulai saling memberi selamat dan berdoa bersama untuk keberkahan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Desa itu perlahan berubah menjadi komunitas yang harmonis, dengan kebiasaan baru seperti sholat berjamaah dan pengajian di malam hari. Banyak dari mereka yang mulai menggali lebih dalam tentang Islam, mempelajari Al-Quran, dan menghafal doa-doa untuk memperkuat ibadah mereka. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada keimanan individu, tetapi juga pada hubungan sosial yang semakin erat di antara penduduk. Edenwood kini menjadi contoh nyata tentang bagaimana sebuah komunitas dapat berubah melalui kekuatan hidayah dan kebenaran. Perubahan besar yang terjadi di Edenwood tidak luput dari perhatian pihak luar, termasuk kelompok-kelompok ekstremis yang merasa terancam dengan penyebaran Islam di desa tersebut. Mereka mulai menyebarkan propaganda dan fitnah, mengklaim bahwa Islam telah mencuci otak penduduk desa untuk meninggalkan tradisi lama mereka. Poster-poster berisi kebencian terhadap Islam mulai muncul di sekitar desa, menciptakan rasa takut dan keresahan di antara para mualaf. Beberapa penduduk yang belum memeluk Islam mulai menarik diri, khawatir menjadi target serangan dari kelompok-kelompok yang tidak setuju. Meski demikian, Pastor Samuel dan Syekh Ahmad tetap teguh, menguatkan hati para mualaf dengan mengingatkan mereka bahwa setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah. Komunitas Muslim Edenwood mulai menggalang dukungan dari daerah sekitar, mencari bantuan untuk menghadapi situasi yang semakin menekan. Mereka juga memperkuat persatuan dengan mengadakan kegiatan sosial seperti membangun sumur baru, membantu tetangga, dan memberikan pendidikan agama secara sukarela. Di tengah tekanan, banyak penduduk desa justru merasa semakin kuat dalam iman mereka, percaya bahwa Islam memberikan kedamaian yang lebih besar daripada ketakutan. Ujian kehidupan ini mengajarkan mereka bahwa keyakinan bukan hanya tentang apa yang diucapkan, tetapi juga tentang apa yang dihidupkan dalam tindakan sehari-hari. Perlahan, Edenwood menjadi simbol kekuatan umat Muslim dalam menghadapi fitnah dengan kesabaran, kasih sayang, dan doa. Ancaman terhadap Edenwood semakin meningkat ketika kelompok ekstremis mulai melakukan aksi langsung, seperti intimidasi dan vandalisme terhadap masjid baru di desa tersebut. Pastor Samuel, yang kini dikenal sebagai Haji Samir, menjadi pemimpin yang tidak gentar, selalu mengingatkan komunitasnya untuk merespons dengan hikmah dan kesabaran. Para mualaf bersatu untuk menjaga keamanan desa, membentuk tim sukarela yang memantau area-area strategis untuk mencegah aksi sabotase. Dengan bantuan dari Syekh Ahmad, mereka juga mulai memperkuat hubungan dengan komunitas Muslim di kota-kota terdekat untuk mendapatkan dukungan moral dan material. Upaya ini membuahkan hasil ketika berbagai organisasi Islam mulai memberikan bantuan berupa buku-buku agama, logistik, dan bimbingan spiritual. Meskipun ancaman terus berdatangan, para penduduk Edenwood menemukan kekuatan dalam sholat malam, berdoa agar Allah melindungi mereka dan membuka hati para penentang. Banyak dari mereka yang merasa bahwa ancaman ini justru mempererat ukhuwah di antara mereka, menciptakan rasa persaudaraan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Syekh Ahmad terus melakukan dakwah yang santun, bahkan kepada pihak yang menentang, menunjukkan bahwa Islam adalah agama kedamaian. Perlahan, beberapa penentang mulai melunak, terkesan dengan ketabahan dan sikap positif komunitas Muslim Edenwood dalam menghadapi tekanan.
Ancaman dari luar, alih-alih menghancurkan, justru menjadi katalis untuk semakin memperkuat iman dan kesatuan di desa tersebut. Setelah ujian berat yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Edenwood, akhirnya kedamaian mulai kembali menghampiri desa tersebut. Dengan bimbingan Syekh Ahmad, penduduk Muslim dan non-Muslim mulai membangun hubungan yang didasari rasa saling hormat dan kasih sayang. Beberapa warga non-Muslim mengakui bahwa mereka terinspirasi oleh sikap Muslim yang sabar dan penuh kasih bahkan saat menghadapi tekanan. Desa ini menjadi tempat yang unik, di mana berbagai keyakinan bisa hidup berdampingan tanpa saling menjatuhkan. Aktivitas sosial seperti kerja bakti untuk memperbaiki infrastruktur desa semakin mempererat hubungan di antara penduduk. Anak-anak dari berbagai latar belakang mulai belajar bersama di sekolah yang mengajarkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kerja keras, dan saling menghormati. Syekh Ahmad mengadakan pertemuan rutin untuk membahas bagaimana cara menjaga kerukunan dalam keberagaman yang dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat. Desa Edenwood perlahan-lahan dikenal sebagai contoh hidup dari pesan damai Islam yang menginspirasi daerah-daerah lain. Banyak pihak luar yang awalnya skeptis terhadap perubahan desa ini kini datang untuk mempelajari rahasia harmoni yang telah mereka bangun. Edenwood menjadi bukti nyata bahwa perbedaan keyakinan tidak harus menjadi penghalang untuk hidup dalam kedamaian dan cinta kasih. Sebagai simbol perubahan besar yang terjadi di Edenwood, komunitas Muslim setempat sepakat untuk membangun sebuah masjid di desa mereka. Dengan bantuan dana dari berbagai pihak dan kerja sama seluruh warga desa, pembangunan masjid ini dimulai dengan semangat yang tinggi. Masjid tersebut dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas untuk pendidikan dan kegiatan sosial. Selama proses pembangunan, banyak warga non-Muslim yang turut membantu, menunjukkan betapa eratnya hubungan antar penduduk di desa ini. Ketika masjid akhirnya selesai, sebuah peresmian besar-besaran diadakan dengan mengundang tokoh-tokoh dari berbagai agama dan komunitas. Masjid ini menjadi tempat di mana banyak penduduk desa mulai mendalami ajaran Islam dan menguatkan hubungan spiritual mereka dengan Allah. Selain sholat berjamaah, masjid ini juga menjadi tempat belajar Al-Quran bagi anak-anak dan dewasa yang baru masuk Islam. Dengan adanya masjid, Edenwood semakin hidup dengan suara azan yang menggema dan menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mualaf merasa bahwa masjid ini adalah bukti nyata dari perubahan hati dan semangat mereka untuk menjalani hidup sesuai tuntunan Islam. Masjid Edenwood kini menjadi pusat semangat spiritual dan inspirasi bagi banyak orang, baik di dalam maupun di luar desa. Pastor Samuel, yang kini dikenal sebagai Samir, mengambil peran penting dalam memperkenalkan Islam ke lebih banyak orang. Ia sering diundang ke berbagai tempat untuk menceritakan perjalanan spiritualnya dan transformasi yang terjadi di Edenwood. Dengan semangat yang tak pernah surut, ia terus menyebarkan pesan Islam yang penuh cinta dan kedamaian kepada siapa saja yang ingin mendengarkan. Samir juga menjadi mentor bagi para mualaf di Edenwood, membantu mereka memahami ajaran Islam dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terinspirasi oleh keteguhan hati Samir, yang terus berjuang meskipun menghadapi banyak tantangan di awal perjalanannya. Desa Edenwood kini menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh para pendakwah, peneliti, dan jurnalis yang ingin memahami fenomena luar biasa ini. Samir menggunakan momentum ini untuk memperluas dakwah, membangun jaringan dengan komunitas Muslim di daerah lain. Ia juga bekerja sama dengan Syekh Ahmad untuk mendirikan program pendidikan yang mencakup ilmu agama dan keterampilan hidup. Perubahan di Edenwood menjadi inspirasi bagi banyak komunitas lain yang ingin memperbaiki hubungan sosial dan spiritual di tempat mereka. Perjalanan Samir dan Edenwood menjadi bukti bahwa dengan hikmah dan kesabaran, hidayah Allah dapat mengubah segalanya. Hari itu, desa Edenwood menggelar acara besar-besaran untuk merayakan transformasi mereka menjadi komunitas Muslim yang baru. Seluruh penduduk berkumpul di lapangan utama, mengenakan pakaian terbaik mereka, dengan hati penuh syukur dan harapan. Di hadapan para tokoh agama, Syekh Ahmad memimpin prosesi syahadat massal yang melibatkan seluruh warga desa. Dengan lantang dan penuh keyakinan, mereka mengucapkan kalimat syahadat. Tangisan bahagia terdengar di mana-mana, dengan banyak warga yang merasa seperti terlahir kembali di bawah cahaya Islam. Setelah prosesi selesai, acara dilanjutkan dengan doa bersama dan jamuan makan untuk merayakan hari bersejarah ini. Masjid baru di Edenwood menjadi tempat utama bagi mereka untuk melaksanakan sholat pertama mereka sebagai komunitas Muslim yang utuh. Desa ini kini menjadi simbol kekuatan dakwah yang penuh hikmah dan kasih sayang, serta bukti bahwa keimanan dapat membawa perubahan besar. Edenwood, yang dulunya desa Kristen kecil, kini dikenal luas sebagai desa Muslim yang penuh kedamaian dan persatuan. Transformasi ini menjadi inspirasi bagi dunia, bahwa hidayah Allah bisa datang kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja.